Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pemuji. Perkenalkan, nama saya Maria Amorita Putri Wisesa dengan NIM 2598017849. Peserta PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025. Program studi PGSD dari LPTK Universitas Negeri Semarang yang pada hari ini akan melaksanakan penilaian ujian kinerja. Praktek mengajar dilaksanakan di SD Remaja Parakan kelas 2 fase A, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan topik aturan di rumah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita mau berdoa. Yang memimpin doa adalah Gio. Mari Gio, silakan maju ke depan untuk berdoa. Semua ambil sikap doa yang baik. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Mulai. Tuhan, saya mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati supaya saya jadi anak yang pandai menurut kepada ayah dan ibu dan kepada bapak ibu guru. Amin. Siap, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Mana sampai hormat, Oke, terima kasih Gio. Boleh duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hati. Tapi bagaimana kabar hari ini? Baik. Hatiku, pikiranku, Untuk menambah suasana semangat hari ini, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Ayo sikapnya yang baik, hadap ke depan, berdiri semuanya, sikap baik. Sudah siap? Arya yang baik, hadap depan, turun, Handaru turun, sikap yang baik, tangannya di kiri dan kanan. Sudah siap semua? Siap. Oke, kita mulai ya. Sikap yang baik, jangan lupa. Sedia berkorban untukmu, Pancasila.
segera diberikan kesembuhan dan Quick juga segera diberikan kesembuhan ya. Kita berdoa supaya teman-teman kita bisa masuk sekolah lagi bersama dengan kita. Oke? Iya, mereka akan sembuh. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Tentang apa ya? Siapa yang tahu, Gio? Aturan di mana, Gio? Aturan di rumah. Siapa yang di rumah itu punya aturan? Angkat tangan. Oke, turunnya. Ya. Aku nggak boleh nyanyi di rumah. Ya, semuanya punya aturan. Aturan itu setiap rumah berbeda atau sama? Satu rumah dengan rumah yang lainnya berbeda. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita mau membakar semangat dulu. Masih ingat buka tutup? Masih. Yuk, kita mau buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Senyum lagi. Digulung-gulung sambil tertawa. Aku Tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. tepuk tangan. Sudah panas belum? Belum. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan sesama. Siswa kelas 2 semua hebat, hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kami semua? Yap, kami Siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. siswa kelas 2, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat Semuanya dengan sesama. Siswa kelas 2 semua hebat, hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ancari kami semua? Siap, Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Hari ini kita mau belajar tentang aturan. Mematuhi aturan dapat dalam keluarga membantu hidup kita tertib. Hari ini kita mau belajar apa sih itu aturan dan menyebutkan contoh aturan di rumah atau dalam keluarga. Aturan di rumah atau keluarga. Apa itu aturan? Gio dibaca yang keras. Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Aturan dibuat agar hidup tertib dan nyaman. Setiap tempat punya aturan termasuk di rumah dan di sekolah. Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Boleh tidak kalau dilanggar? Tidak. Ada sanksi atau hukuman yang Kita
ada ya, ada sanksi atau hukuman yang ringan. Aturan dibuat agar hidup kita tertib dan aman. Setiap tempat ada aturan. Yang paling dekat dengan kita adalah aturan di rumah dan di sekolah. Hari ini kita mau belajar aturan di rumah. Aturan dalam keluarga atau aturan di rumah dibuat oleh dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Yang mematuhi hanya ayah atau ibu, betul tidak? Hanya anak? Hanya anak, kakak atau adik? Tidak. Harus semuanya. Tidak boleh hanya salah satu. Tidak boleh hanya orang tua saja atau tidak boleh hanya kalian saja. Semua anggota keluarga harus mematuhi aturan. Aturan dibuat untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan bersama. Kalau ada aturan tadi hidupnya menjadi apa? Tertib, intinya pembagian aturan ada 4 waktu. Aturan pagi, aturan siang, Ada aturan pagi, siang, sore, dan malam. Contoh aturan dalam keluarga atau di rumah: 1. Berpamitan. Berpamitan kepada orang tua saat berangkat sekolah. Bu, Pak, Mama, Papa, Ayah, Ibu, aku berangkat sekolah. Doakan aku supaya aku di sekolah menjadi anak yang pintar, jadi anak yang baik, mendengarkan siapa yang di sekolah? Lalu yang kedua, mengganti seragam dengan pakaian rumah. Kamu kalau habis pulang sekolah, langsung pulang apa main dulu? Langsung pulang, sampai di rumah seragamnya dilepas, ganti apa? Pakaian di rumah. Supaya apa toh? Kok ganti baju? Handal. Maka kita harus pakai pakaian rumah, tidak pakai seragam. Nah, nanti kalau mau dipakai dari berikutnya seragamnya jadi kotor. Lalu membantu orang tua. Membantu orang tua dengan cara sederhana saja. Misalnya setelah kamu melepas sepatu ditaruh di tidak ditinggal, ya. Lalu menyikat gigi sebelum tidur. Supaya apa? Supaya apa diantara sikat gigi sebelum tidur? Karena kalau tidak akan dianggap, betul enggak? Ya, supaya giginya tidak kotor, tidak sakit. Manfaat patuh aturan: hidup jadi lebih terhindar, lingkungan jadi lebih nyaman, hidupnya tertib, hidupnya nyaman. Kesimpulannya, saya bacakan. Mematuhi aturan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menaati aturan, hidup jadi tertib, aman, dan nyaman. Kita juga belajar bertanggung jawab serta menghargai orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak patuh aturan, bisa terjadi kekacauan dan merugikan banyak orang. Kalau kita patuh, hidupnya jadi nyaman dan tertib. Kalau kita tidak patuh, merugikan orang lain dan hidupnya jadi kacau, terganggu, ya. Kita mau melihat sebuah video. Ada sebuah video yang berisi contoh aturan di rumah. Didengarkan, dilihat dengan baik. Sudah siap? Berikut ini adalah contoh aturan di rumah Cynthia. Pertama, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk tidur. Kedua, bangun pagi pukul 5. Ketiga, setelah bangun tidur, perhatikan tempat tidur. Keempat, setelah makan, membersihkan
menyapu rumah. Ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Ke-9, merapikan mainan setelah digunakan. Ke-10, belajar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ke-11, menonton TV tidak boleh sampai larut malam. Ke-12, menyayangi adik atau kakak. Oke, sekali lagi didengarkan dengan baik, ambil posisi yang aman. Dengarkan sekali lagi supaya kalian lebih paham. Oke? Berikut ini adalah contoh aturan di rumah Cynthia. Pertama, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk tidur. Kedua, bangun pagi pukul 5. Ketiga, setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur. Keempat, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kelima, berdoa sebelum dan sesudah makan. Keenam, selalu meminta izin bila bepergian. Ketujuh, menyapu rumah. Kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Kesembilan, merapikan mainan setelah digunakan. Ke-10, belajar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ke-11, menonton TV tidak boleh sampai larut malam. Ke-12, menyayangi adik atau kakak. Oke. Yuk, dengarkan dia depan dengan baik. Saya akan putar terakhir kalinya. 1 kali lagi. Yuk, dengarkan. Hadap depan. Posisinya harus tegak. Berikut ini adalah contoh aturan di rumah Cynthia. Pertama, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk tidur. Kedua, bangun pagi pukul 5. Ketiga, setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur. Keempat, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kelima, berdoa sebelum dan sesudah makan. Keenam, selalu meminta izin bila bepergian. Ketujuh, menyapu rumah. Kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Kesembilan, merapikan mainan setelah digunakan. Ke-10, belajar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ke-11, menonton TV tidak boleh sampai larut malam. Ke-12, menyayangi adik atau kakak. Oke. Sudah semakin paham? Sekarang pertanyaannya, tadi itu aturan di rumahnya siapa? Ada teman kalian namanya Cynthia? Aturan di rumah Cynthia. Ada berapa aturan coba tadi? Berapa Rizky? 12. Hebat. Berarti semuanya mendengarkan. Ada 12 aturan di rumah dari bangun tidur sampai Cynthia pergi tidur lagi. Ternyata aturan dalam satu hari itu banyak sekali ya. Aturannya banyak sekali dari bangun tidur sampai Cynthia mau tidur lagi. Di rumah kalian juga aturannya banyak toh yang harus kalian lakukan saat bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Aturan itu kebiasaan yang kalian lakukan. Oh, harus setelah bangun tidur itu aku harus apa? Setelah itu mandi, sarapan, persiapan pergi ke sekolah. Ya toh, kalau hari Senin sampai hari Sabtu kalian pergi ke sekolah, pamitan, nanti di sekolah sudah belajar sampai rumah, ganti baju, copot sepatu. Setelah itu aturan sampai malam. Sekarang Bu Sesa
tugasnya sendiri atau berkelompok? Tugasnya berkelompok. Ini tugas harus dikerjakan bersama. Tidak boleh kok aku saja semuanya. Tidak boleh. Namanya tugas kelompok berarti harus dikerjakan bagaimana? Sama-sama. Ada yang mau menang sendiri boleh tidak? Semuanya harus bersama-sama. Bu Sesa akan bagi kalian duduk di tempatnya dengan baik. Masing-masing kelompok sudah dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Lalu Bu Sesa akan membagikan lembar yang kedua. Silakan dulu tugasnya. Silakan dengan baik supaya kalian tahu harus apa. Silakan dulu. Masing-masing kelompok dapat 2 lembar, betul? Betul tidak? Masing-masing kelompok dapat 2 lembar. Betul tidak? Lalu yang ini silahkan digunting. Ya, digunting. Dibagi 2 dulu boleh. Supaya yang gunting bisa 2 orang. Lalu kalau sudah digunting kemudian ditempel, dimasukkan. Apakah itu aturan di pagi hari, siang, sore, atau paham? Kalau tidak paham boleh bertanya. Kalau sudah paham semuanya boleh mengerjakan. Tidak perlu terburu-buru, waktunya banyak. Ya, yang penting kamu harus teliti. Ya, jangan lupa sampahmu tanggung jawabmu. Berikan ke Bu Sesa saja sampahnya atau dipinggirkan dulu. Nah, ikut aja. Oke. Nih, kamu gunting. Ya. Nanti kamu gunting. Kamu yang mana ya? Yang rapi. Yang rapi ya, anak-anak. Yang rapi. Kulitnya nanti boleh ditata dulu semuanya, jangan sampai ada yang. Ya, betul. Yang rapi. Ayo, tidak. Ya kan kamu gak gunting enggak? Ayo, ini kamu kerja, ini kasih nih. Ini yang apa? Yang licin nih. Nih, kamu yang penting sini ya, kamu pegang penting nih. Ini apa? Data dulu baru dilem. Ya.
Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan enggak bisa. Ini apa ini?
hasil kerjamu di kelompok. Yuk, Marcelo yang bawah, Bima yang menjelaskan ke teman-temannya yang belajar. Yuk, kita. Oke. Yuk, kita tanya dulu.
tuliskan sendiri. Diberi namamu masing-masing dan kelas. Alat tulisnya boleh dikeluarkan. Bu Sesa yang mau mundur, kamu duduk saja dengan akte. Tempatnya berbagi dengan teman ya, sharing ya tempatnya. Oke.
Victor 90, Marsal 100 dan Atas 90. Berarti